Halo guys, ketemu lagi bersama gua Yusuf Arifin Yusuf di channel Yusuf Arifin Yusuf Bisnis, channel yang berbicara tentang uang dan bisnis. Hari ini kita masih berbicara tentang saham, yaitu saham roti. Ya, seperti kalian lihat juga fotonya, itu brand Sari Roti. Kalian bisa dapat di mana-mana, di Indomaret, di warung-warung mungkin ya. Jangkauan distribusinya sangat-sangat luar biasa di seluruh Indonesia. Dan memang ini perusahaan yang lumayan, kita bisa jangkaunya cukup gampang ya. Nah, tapi dia mau berapa banyak roti sih, dan dia untung seberapa besar sih? Kita hari ini mau bahas sekilas ya. Pertama-tama kita pingin lihat perusahaannya terlebih dahulu ya. PT Nippon Indosari Corporindo atau roti bergerak di bidang usaha industri roti, kue dan makanan lainnya ya. Dan perusahaan sudah memiliki, nah bisa lihat di sini 11 pabrik dengan kapasitas produksi yang berbeda-beda dan memiliki 76.000 titik penjualan atau point of sales. Bahkan perseroan melalui anak perusahaan Sari Monde telah mengoperasikan pabrik pertama Sari Roti di Filipina. Jadi mereka juga punya pabrik di Filipina ya. Dan ini perusahaan kalian bisa lihat sendiri ya, pembagian sahamnya. Ada dari Jepang juga, ada ya perusahaan dari Jepang yang memiliki perusahaan roti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke dia punya rasio keuangan ya. Di sini kita lihat dia punya PER agak sedikit tinggi 23 kali ya. Book value-nya agak sedikit tinggi 2,57 ya. Nah, tapi kita mau lihat rasio keuangan yang lainnya. Di sini kita bisa lihat sekarang market cap-nya 7,3 triliun. Oke. Dan dia sekarang punya cash 1 triliun ya. Dengan hutang jangka pendeknya ini 100 miliar dan hutang jangka panjangnya 787 miliar. Sangat-sangat amat dari segi hutangnya ya. Oke, kita mau lihat lagi di sini. Makanya di sini ya kita bisa lihat ya, DR-nya itu rendah 0,31 saja. Oke. Nah, ROE-nya cukup tinggi ya 10,9%. Yang disayangkan ROA-nya agak sedikit rendah. Oke. Nah, kita pengen lihat net income-nya ya. Net income-nya di itu kalau kita lihat sekilas ini dari tahun 2018 ke 2020 ini, bahkan kuartal pertama ada kenaikan yang cukup signifikan. Nah, revenue-nya gimana? Enaknya kita lihat di finansialnya. Nah, kita mau lihat laporan keuangannya dia. Dari 2012 jauh banget nih ya. Omsetnya dari 207,40 miliar naik 357, 465, 509, 611 sempat turun di 2017, 602, 2018 naik 659 miliar, 2019 792 miliar, 2020 913 miliar. Ini kenaikannya sangat-sangat stabil dan sangat-sangat bagus ya. Berikutnya adalah yang HPP-nya. Kalau kita cuma lihat begini doang, kita nggak bisa ngelihat apakah manajemennya bagus atau tidak. Tapi apabila kita ganti ke persentase, nah bisa dilihat ya. Nggak usah jauh-jauh deh. Dari misalkan dari 2017 yang HPP-nya ini 50,4%, itu turun jadi 46%, 45,4 dan turun ke 43,6%. Artinya HPP-nya makin rendah dan artinya ini adalah efisiensi dari manajemen. Itu suatu tindakan yang sangat-sangat bagus. Oleh karena itu secara nggak langsung laba kotornya dari 49,6% naik ke 56,4%, dan gue sangat berharap manajemennya roti bisa terus meningkatkan dalam hal ini. Berikutnya kita mau lihat di sini ya beban usahanya ya, dari 40,5%, 49,1, 44,7, 43,6 masih naik turun ya. Jadi dari sini soalnya dari 2017 sempat naik, habis itu sempat turun lagi ke 43,6. Dibanding dulu cuma 30%-an, sekarang udah 43,6%. Ini total beban usahanya agak sedikit tinggi sebenarnya. Oke, penghasilan, beban dan lain-lain
yang menyebabkan dia minus 2,7% atau sekitar 25 miliar ya sebenarnya. Lalu kita lihat lagi ya, laba sebelum pajak sebenarnya ada peningkatan di kuartal pertama dari 4,4% ke 9,8 dan ke 10% ya. Jadi laba bersih tahun berjalan ini di sini 6,8% dan di sini pendapatan komprehensif lainnya juga tidak terlalu banyak ya. Oke. Nah, jadi kita bisa laba yang dapat diatribusikan ya. Nah, di sini jadi 6,8% dan kita bisa lihat secara nominal ya. Laba bersih tahun berjalan ini di 62 miliar. Tapi kalau mau lihat ya, net income-nya ada di sini ya. Kuartal pertama 78 miliar, acuannya ambil dari sini aja. Nah, tapi kalau kita mau lihat yang ngomong dia punya ROE-nya agak tinggi, kalau kita lihat di kuartal pertama memang ada kenaikan nih, kita bisa lihat ya. Dari 2018 cuma 1,04%, sekarang udah naik ke 2,7%. Ini sebenarnya adalah pertanda yang baik. Tapi apabila saham roti ini ingin menjadi saham yang kalian tabung untuk jangka panjang, agak disayangkan. Kenapa? Karena dividen yieldnya cuma 0,8% saja. Dengan payout ratio-nya 35% saja ya. Jadi kalau ini cocoknya membuat capital gain kalau menurut gua ya. Karena kalau buat nabung dividen yieldnya terlalu sedikit, tidak seimbang dengan resiko kita di pasar modal ini. Nah, kita juga mau lihat ya, di Januari 2020 ini mereka harganya ada di 1300-an, yang mana pas lagi corona tiba-tiba menjadi 1100-an dan sempat naik ya ke 1270-80-an. Sekarang sedikit turun lagi ke 1195-an ya. Jadi untuk secara ini ada kenaikan yang lumayan bagus sebenarnya, udah kembali balik ke normal ya. Tidak banyak perusahaan yang masih bisa naik seperti ini ya. Dan kita ingin lihat terakhir adalah dia punya valuasi ya. Ini hitungannya dengan price to earning method ya. Standarnya yang 3 tahun punya kita ambil, itu harga sekarang di 1195, target price-nya itu di 1938, yaitu margin of safety-nya 62%. Ya kalau mau ambil yang aman ya di 1359. So ini secara fundamental roti cukup bagus ya. Pelaporan keuangan juga cukup bagus di Q1, dan saya udah lihat juga tidak terlalu banyak gara-gara corona penjualan tidak terlalu banyak gangguannya ya. Cuman memang dia punya dividen kecil dan dia punya harganya agak sedikit kemahalan ya, karena per dan price to book value sudah bisa kita lihat tadi. Oke, mudah-mudahan analisa saham ini bisa membantu kalian apabila kalian lagi ingin membeli saham roti ini. Dan apabila kalian suka, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, bell yang ditekan agar apabila gua keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Dan jangan lupa share ke teman-teman bagi teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.